misalkan orang yang ziarah ke sini gitu hanya ziarah atau mungkin ada ritual khusus atau apa gitu nggak ada? Kalau kayak masuk masa hitung itu kalau nggak salah ya saya mati ya cuma apa istighosah gitu. Biasa doa ya, kirim doa. Kirim doa Oke. aja gitu. Pakai lidi wangi itu. Oh, pakai lidi wangi. Bukan lidi tapi lidi wangi. Oke. Dua kali saya pernah. 2 kali. Soalnya kan juga izin pas ketepatan teman-teman juga pas di sini. Nah, ini tadi juga gitu Mas, ketepatan. Katanya kok kayak medun Mas? Medun. Medun. Ada cerita apa Mas di sini Mas? Ya kalau saya sebelah sini tuh katanya kayak ada orang tinggi gede terus madep ke barat. Katanya teman saya sendiri kan selama di sini ya nggak pernah gitu loh kan kalau di sini. Di sebelah mana Mas? Pohon ini Mbak. Pohon kecil ini. Ya, soalnya kan sini dulu juga bekas gudang gitu loh Mbak. Oh, di pohon yang bawah atau yang sana? Bawah ini Mbak. Bawah ini, oke. Pohon papus atau apa ini? Oh, di bawah pohon ini ada sosok apa kata teman-teman Mas? Orang tinggi besar terus madep ke barat. Itu katanya seperti itu Mbak pernah. Dominannya berarti ini ya, penunggunya ya. Ya. Dominannya ini ya. Iya, situ. Selain hanya ini wujud itu mengganggu atau tidak biasanya yang nunggu di sini, maksudnya teman-teman yang ada di sini diganggu atau tidak gitu. Kalau teman-teman di sini ya selama saya di sini enggak. Soalnya kan di sini kalau pada dasarnya prinsipnya kalau emang menginjakkan kaki di sini itu niatnya baik ya kedepannya juga baik seperti itu. Jadi ini teman-teman di sini tuh dominannya tinggi besar hitam dan tempatnya di pohon sebelah kanan saya ini itu selalu menghadap ke barat ya Mas? Sebenarnya seperti itu nggak menghadap ke barat gitu. Itu ceritanya dari senior. Dari teman saya pas masuk ke sini itu kan sekarang orangnya kan sudah nggak ngurus di sini. Oh gitu. Ada tempat lain Mas mungkin yang biasanya sering diceritakan senior yang belum terekspos? Ya kemarin kalau temen sih ya cuma sini nggak yang itu, tapi yang bekas makam itu tadi ya kadang lewat situ barat gitu, ke timur seperti itu Mbak. Oke. Berarti hanya sosok ini ya, 2 itu ya Mas yang dominannya. 3 deng sama yang di aula ya. Oke. Kalau yang di aula cuma ya untuk apa kita minta izin aja gitu. Ya betul, paham saya Mas, ibaratnya memang sebelum ada kuarcapnya sudah ada Iya, gitu. beliaunya gitu ya. Oke. Ini kalau lewat sana bisa nggak apa nggak bisa? Bisa Mbak, cuma nanti jalannya agak sempit. Nah, demi keselamatan kita nggak lewat situ ya. Karena saya takutnya kalau misalkan kepleset terus nanti videonya dibikin konten lucu kan nggak boleh itu, nggak boleh. Oke, lanjut. Kita langsung ke aula depan aja. Nanti kita di sana apa itu? Mediasi. Bukan mediasi, apa namanya? Interaksi. Oke, kita nanti ke sana langsung interaksi ya. Oke, yuk lanjut. Oke, teman-teman, di sini kita ada bersama Mr. X dan juga Mas Hagi. Nah, ini tadi Mr. X-nya kita nggak kasih tahu ada apa sih di sini dari ceritanya Mas Hagi. Mr. X ini nggak tahu. Kita coba biar Mr. X ini menerawang dan kita cocokkan dengan ceritanya Mas Hagi. Oke. Silakan Mr. X bisa mulai diceritakan di sini menurut terawangannya Mr. X. Dengan Mas Hagi Mas ya. Iya. Kalau tadi itu kan saya keliling di sini. Sebenarnya saya pengen tujuan ke sini itu pengen lihat yang perempuan yang kesot itu pakai baju putih. Iya. Nah, yang biasanya sering itu nampak di depan sini. Nah, terus tadi itu saya berinteraksi yang belakang, yang sebelah barat. Ini ada macam karawitan, tempat karawitan di situ. Terus ada yang sebelah timur itu ada perempuan. Cuma bukan yang kesot itu. Dia terbang. Mungkin Mbak Kunci mungkin perempuan. Terus interaksi lagi ke situ ada kenapa ada yang kesurupan itu menurut informasinya tadi itu ada anak-anak kecil atau orang yang di sini itu tidak menganggap keberadaannya makhluk itu. Nah, kadang suka gaduh, makanya dia
masuk. Cuma yang masuk itu bukan makhluk yang ada di sini. Anak-anak kecil yang sebelahnya PDAM. Nah, Jadi di luar lingkungan di luar Kuarcap. lingkungan. Apakah benar, Mas? Nah, tadi yang dari Mr. X ini ceritakan ada beberapa yang tadi kita bahas ya Mas ya. Nah, dari yang diceritakan ini mana yang benar, yang dirasakan oleh atau yang pernah dialami oleh teman-teman di sini? Kalau yang dikatakan Mr. X tadi ya ada benar-benaran juga ya Mbak. Tapi kalau menurut pengalaman kita yang sering kegiatan di sini biasanya teman-teman itu ya dari bawaan dari rumah memang sudah indigo lah kata itu kadang melihat terus merasa terganggu atau gimana langsung kadang ya diem, kadang tingkahnya nggak wajar gitu. Jadi yang kerasukan itu kebanyakan emang orangnya itu sudah indigo Kak, udah indigo terus mungkin kalau indigo kan punya itu ya, itunya terganggu sama yang di sini, akhirnya kemasukan yang di sini gitu ya. Itu Mas, ada benernya yang dibahas ini perempuan yang tadi kita bahas tadi bener ya Mas ya berarti? Bener, tadi kita juga bahas itu Mas, yang di gazebo itu memang perempuan tapi bajunya mau baju apa tuh nggak pernah terwujudnya, tapi memang perempuan sukanya duduk di gazebo itu sering wish gitu ya Mas ya. Nah itu benar gitu, Mas, ya? Benar itu. Terus ada lagi Mas tadi yang berapa lagi yang habis itu ada yang pernah nggak Mas? Teman-teman malah belum pernah sama sekali Mas. Belum pernah Mas, tahu. Ada juga sih Mas teman yang bisa kayak gitu kan, katanya dulu pernah pas kita bersih belakang itu itu pernah bilang pernah interaksi lah sama yang di belakang, cuman nggak pernah mengatakan yang di depan ini ada yang mbak yang nyusut. Iya mbak itu yang depan. Terus apakah ada yang sering terganggu kalau yang di ruangan sebelah barat ini Mas? Ruangan sebelah barat yang ini ya Mas ya, ada pintunya itu. Iya. Gini Mas, lempar apa jalan gitu. Jalan tadi ada. Kalau jalan itu kita di luar. Tapi selama ini kan kita kan kadang sering gonta-ganti sanggar ya. Iya. Nah, itu kan dulu sanggar yang kita teman-teman yang anak muda ini, terus kita ganti ke timur sini kan itu dijadikan ruang elektronik sama ruang beberapa pimpinan. Iya. Nah itu kalau saya mau ke ruang situ gitu, kalau terbuka kan lampunya nggak hidup. Itu rasanya kalau ada yang ganjil gitu loh. Kok ini ya saya gitu. Kadang saya mau ke situ maju mundur. Seperti diamati gitu ya Mas. Kayak ada orang gitu loh. Itu kalau dari Mr. X wujudnya apa Mas? Atau di situ? Seperti makhluk hitam besar itu. Nah. Itu mungkin dari yang ini. Ada tadi ceritakan, bisa dilihat di mana kalau ini tuh biasanya tempatnya di mana gitu. Sebelah barat ini. Nah. Tapi itu bukan tempat aslinya kan? Tempat asli. Iya Mas, sebelah ujung barat ini yang paling depan itu ada makhluk hitam-hitam yang sering ngumpul di situ. Berarti lebih dari satu? Iya, tadi kan Masnya interaksi, coba lihat yang di belakang sebelah barat itu. Iya. Nah, pas Mas lagi itu jalan ke timur, itu baru mengikuti di sebelah barat, di sebelah pojok dekat pohon kelapa atau palem itu dia. Biasanya kalau temen yang tahu itu ya bilang, ini loh Mas, maghrib sih teko lu pengitan gitu ya. Kadang saya merasa diamati, kadang itu pengitan. Seperti itu. Kalau dulu pernah ada yang bilang juga sih Mas ya, saya kadang orangnya mau bodo amat lah Mas. Iya. Soalnya kan saya bodo amat itu kan ben gak wedi gitu loh. Iya. Dia kan sebelah pojok sini Mas, itu katanya ada yang besar itu apa. Apa iya coba dilihat, dibantu kasih tahu kalau iya apakah memang di situ. Pohon sebelah timur. Iya. Ada pohon itu sering wujudnya hitam besar, ngadapnya ke barat, terus menghadap ke barat. Jadi ini Mr. X lagi menelusuri dengan ininya ya, nggak tahu pakai apa. Kalau di Naruto pakai apa sih gini? Warik. Enggak. Tapi dari tadi waktu kita cerita semuanya di sini pada denger nggak sih di sebelah timur? Dek apa sih Mas? Enggak tahu. Baru ini ya. Tapi denger sendiri kan? Gitu. Berapa kali? Ada 5 kali ya? Ada sekitar 5. Ya benar. Ini Mas, ini saksinya. Ini bukan rekayasa ya. Di sini Masnya sendiri juga sama teman-teman itu banyak
pas kita tadi ngobrol sama Mr. X dan Mr. X menceritakan semuanya, di sebelah timur itu, sebelah kanan kita kayak terdengar suara tuk 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 kayak dilempar tapi nggak kenceng 5 kalian. Nanti kita tanya Mr. X dulu, pasti Mr. X punya cerita. Mulai kan merinding. Ada kenapa ketawa? Ada di sebelah saya ya?